lagi saya. Lanjut, bukannya? Ya. Langkah keduanya adalah kalau sudah selesai semuanya itu dipetakan, petanya sudah selesai, langkah keduanya Bapak Ibu lihat, betul nggak semua isu itu udah masuk ke topik-topik dalam materi pembelajaran kita? Betul nggak sumber belajar itu sudah masuk ke strategi atau model pembelajaran kita? Sudah masuk nggak ke mata pelajaran saya? Ih, nggak ada urusan, Bu, global warming sama matematika. Siapa bilang? Kan anak-anak bisa bikin statistik tentang suhu bumi. Gitu loh. Bisa bikin statistik tentang emisi. Gitu ya. Bisa bikin statistik apa saja yang membuat suhu bumi meningkat. Kan seperti itu. Jadi bisa, bisa banget. Dan anak-anak kan akhirnya nggak perlu bikin dua-dua. PR. Anak-anak dalam seminggu, sebulan ngerjain banyak tugas, gitu, ngumpulin data-data, dituliskan dalam bahasa Indonesia, sudah bisa bicara tentang global warming dan datanya. Sudah bicara tentang adanya pelanggaran gitu ya yang membuat global warming, PKN, kan gitu. Tapi Bapak Ibu nggak akan bisa seperti itu. Kalau Bapak Ibu tadi nggak metain semuanya, gitu ya, nggak dipetakan semuanya, nggak akan menemukan. Kalau dipetakan bersama, jangan satu orang. Kalau dipetakan bersama, itu akan banyak peta. Begitu ditaruh saja. Misalnya Bapak Ibu ada di Jakarta, oh ternyata ada 13 sungai nih. 13 sungai dan 3 anak sungainya. Oh ternyata ada Kepulauan Seribu, ternyata ada Sunter, ada Danau Sunter, ada danau apalagi danau ini, sungai ada kebun ada Suaka Marga Satwa, Muara Angke, kan gitu ya. Ternyata kita punya banyak gitu. Tapi kok nggak ada tulisannya di anak-anak gitu, di Jakarta gitu. Padahal ada pelajaran ekosistem. Kelas 5, kelas 7, kelas 10. Gitu. Tapi nggak pernah ada cerita tentang itu. Gitu. Oh ternyata itu lahannya Suaka Marga Satwa dari 250 hektar cuman menjadi 25 hektar dalam sekian tahun. Matematika. Gitu. Jadi kalau kita sudah berpikir kolaboratif, semuanya anak-anak tuh bisa mencari data gitu ya. Satu kelompok bisa mencari data, situ mencari data statistiknya, aku mencari data tentang flora faunanya, situ mencari data siapa yang menyebabkan ini menurun dan segala macam. Bisa regulasi ya, boleh ya, bisa juga PKN, norma-norma yang dilanggar atau norma-norma yang bisa melestarikan itu, silakan. Satu kelompok itu bisa kolaborasi juga, yang satu bikin apa, yang satu bikin apa, yang satu bikin apa. Jadi ketahuan nih, kalau sudah ada pembagian di kelompoknya, dituliskan yang satu bikin apa, dan waktu laporan diterima sama kita, itu nggak tuntas, berarti kan, jadi nggak mungkin. Kalau mereka sudah diberi tanggung jawab, mereka akan mencari satu-satu dan akan mereviewnya, gitu ya, mereviewnya, terus mereka akan menuliskannya. IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, jadi bukan SD, saya nggak bicara SD, itu SMP, SMA. Karena bicara grafik, statistik, persamaan linear 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel, itu nggak mungkin SD, SMP atau SMA. Gitu. Jadi bisa. Dengan pandemi ini, mereka nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu Bapak Ibu bisa kasih tugas. Tugasnya nggak usah panjang-panjang. Kuncinya kedua adalah, asal Bapak Ibu ngasih tugas tidak dari buku paket. Bagaimana anak mau berliterasi, mau berpikir kolaboratif, mau berpikir kontekstual, kalau Bapak Ibu kasih tugasnya masih dari buku paket. Itu yang berkali-kali dinyatakan oleh Pak Dirjen PLT, Pak Hamid, di beberapa webinar. Saya ikutin terus, saya kejar terus dia. Dia tahu saya kejar terus. Saya ingin dengar dia, Pak Hamid ngomong apa. Alhamdulillah Pak Hamid selalu ngomong itu. Jangan terpaku kepada buku paket. Mindset bahwa Bapak Ibu harus menghabiskan itu tuh keliru. Tolong dibenahi. Seperti itu. Berkali-kali kalau Bapak Ibu bisa dengar, cari peranalannya, pasti Bapak Ibu bisa dengar Pak Hamid, Pak Dirjen itu menyatakan terus-terusan seperti itu. Bukan buku paket, bahkan resmi di paparannya itu dijelaskan. Mas Menteri selalu membicarakannya, tolong turunkan estimasi Bapak Ibu tentang tujuan pembelajaran. Saya bilang, padahal tujuan pembelajaran ini bukan rumus kok, tapi bagaimana anak-anak punya kompetensi di kehidupan nyatanya. Bukan rumus.
Mereka bisa saja tidak ahli rumus, tapi mereka terampil, cakap dalam menghadapi semua kehidupan. Sesuai tadi. Mereka kemungkinan besar tidak ahli dalam kimia, tapi mereka tahu mana produk-produk yang mencemari lingkungan dan merusak badannya. Itu bukan mereka jadi ahli kimia, mereka tahu tidak, tapi mereka paling tidak tahu ini, mungkin mereka tidak hafal, tidak tahu rumusnya, tapi dalam kehidupan nyata mereka tahu. Nah, kalau kita tidak berpikir kolaboratif, repot kita. Kenapa? Senyawa kimia itu kemungkinan besar adalah biologi. Tentang pernafasan, badan kita itu biologi juga. Tapi kita akan bicara tentang ekonomi. Kenapa? Konsumen kita kan selalu kalau dibilang, gratis loh ini, sehat ini. Nah, artinya apa? Ada belajar marketing communication. Komunikasi digital. Digital itu kan itu, oh ini kayu putih bisa gini, wah semua borong. Oh ini borong semua. Padahal belum tentu baik untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kita tidak mengajak mereka berpikir kolaboratif atau kalau kita bilang lintas studi gitu, maka ya udah kita akan kejeblos lagi, tidak literat lagi. Kita beli mungkin ternyata kita punya tekanan darah tinggi. Minuman sehat loh, ada yang minuman merah tuh apa namanya minuman. Ada dia ramuan merah, gitu, saya lupa. Tapi itu ternyata nggak boleh untuk tekanan darah rendah. Nah, kalau kita nggak tahu sehat, organik, wah, makan. Jadi biologi boleh, tapi misalnya, oh ini murah meriah nih, beli. Oh ternyata produknya tidak bisa didaur ulang. Oh ternyata produknya itu mencemari lingkungan. Nah, kan gitu. Jadi tetap ekonomi iya, PKN-nya iya sebagai masyarakat yang bertanggung jawab apa yang harus dilakukan. Statistiknya tahu betul ini murah tapi ternyata kerusakan yang tetap semua. Jadi kita bisa mengajak anak itu berpikir kolaboratif kalau kitanya dulu berkolaborasi. Tipsnya tadi langkah keduanya semua dilihat berapa guru sih yang RPP-nya belum ke sana. Betul nggak sih apa-apa isu-isu yang sudah itu tuh sudah kita agendakan di program-program kita, di kebijakan kita gitu ya. Betul nggak anggaran kita sudah ke sana? Ini kita nih lagi COVID, ada nggak anggaran untuk ini? Ada nggak anggaran untuk masker? Ada nggak anggaran untuk ini? Ada nggak? Nah, jadi, di sebelah kita itu hutannya selalu kebakaran. Bagaimana anggarannya ada nggak ke sana? Jadi harus kalau nggak ada anggaran apa yang harus kita gotong royong bersama teman-teman yang lainnya gitu. Ada di ada yang Kapuas ya tadi. Dulu SMA 2 Kapuas, tadi ada yang dari Pulang Pisau tinggalnya di Kapuas katanya. Yang SLB ya tadi Bu siapa tadi? Bu Asmi ya, Bu Asmi. Iya Bu, Nurani Asmi. Tadi silakan ditutup lagi. Bu Asmi tadi tinggalnya di Kapuas. Silakan lihat di SMA 2 Kapuas. Waduh, dulu SMA 2 Kapuas tuh kubangan gitu. Tapi gotong royong, sungai terus, itunya hancur terus. Lahan mereka tuh selalu kalau sungainya sudah mulai pasang, habis. Gitu. Kita datang gini, ayo dibikin apa kolam. Akhirnya mereka gotong royong, anak-anaknya gotong royong tuh bikin kolam, kolaborasi anak-anaknya. Kalau mereka tidak berpikir kritis, ya sudah seperti dulu. Lahannya udah kena banjir. Jadi sampah gunung ya udahlah, sampah gunung biarin aja. Sampah menggunung di bawah rumah-rumah panggungnya ya udahlah biarin aja, toh nggak kelihatan juga di bawah panggung. Jadi begitu mereka berpikir kritis, berpikir kolaboratif, nggak punya duit pun mereka bisa. Ayo kita butuh jalan nih, gimana caranya supaya sampah dari sungai tidak masuk itu. Gimana caranya air tidak menghabiskan pohon-pohon kita. Dan mereka bikin kolam. Sekarang keren banget SMA 2. Di tengah-tengahnya ada kolam. Dan karena lahan gambut itu kan selalu menyerap air cepat ya. Nah, kolamnya itu menggunakan yang plastik biru itu apa namanya? Terpal seperti itu. Supaya tidak cepat terserap gitu. Akhirnya mereka punya resapan air seperti itu dan punya tumbuh. Jadi kita harus berpikir kolaboratif tentang keadaan di sekitar kita juga. Jadi kolaboratif bisa macam-macam berpikirnya. Apa yang ada di itu kita mesti berpikir semuanya. Itu yang kita harapkan kalau kita sama-sama duduk bersama-sama memikirkan semua hal. Karena biasanya Bapak Ibu tuh kalau di sekolah standar isi diisi sendiri, dikerjain sendiri, standar proses dikerjain sendiri.
standar pengelolaan sendiri. Ya udah, kalau nggak kolaborasi susah, nggak akan maju-maju, percaya sama saya. Karena yang ditemukan di standar proses nggak akan dilihat di standar isi, nggak nyambung, karena laporannya kan yang penting ada laporan, nggak ada keterkaitan. Sedangkan kalau kita duduk sama-sama memikirkan semua, oh ternyata nih kita punya topik keren-keren banget nih Jakarta nih. Kita pengen masukin di standar proses nih, di topik-topik pembelajaran. Ternyata di perpustakaan kita bukunya belum ada nih, apa yang kita harus lakukan, kan gitu. Cari data, kita kolaborasi. Nah, kolaborasi sama siapa? Oh, minta data ke BKSDA, minta data ke Dinas Lingkungan, minta data misalnya tentang pertanian, kita minta data ke Dinas Pertanian atau segala macam. Itu namanya kolaborasi. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, selalu habis ke buku paket saja, karena malas berkolaborasi, ya anaknya tidak akan berpikir kolaboratif, kontekstual, gitu ya, tidak akan menjadi problem solving. Gitu. Kalau kitanya tidak mulai, jadi langkahnya ke sana. Kita berpikir, oh kita belum, dan kita terukur. Oh ternyata ada dari 30 guru, ada 5 nih yang belum nih RPP-nya nih, masih saja bicara tentang peserta didik, menyimak ekosistem di buku paket halaman sekian. Aduh, wow, gitu kan? Berarti belum berpikir luas. Juga tidak kolaboratif sama orang lain kan, karena kolaborasinya sama buku paket. Nah kalau udah kolaborasi, udah gotong royong, artinya kan Bapak Ibu bisa kolaborasi. Misalnya saya guru bahasa Indonesia nih, oh harus menulis teks observasi. Waduh, ayo anak-anak kita ke lingkungan. Nggak usah, kan udah ada tugas di IPA. Di IPA SMP kelas 7 misalnya, saya kan tadi KD bahasa Indonesia di kelas 7. Di IPA yang kelas 7 sudah bicara ekosistem. Di IPS-nya udah bicara flora fauna. Itu anak kelas 7, si Aulia itu kelas 7, si Esti kelas 7, si Wiji kelas 7, si Asih kelas 7 juga. Tapi waktu dia kelas 7, dia harus ngerjain PR 2 tentang flora fauna. Yang satu dari guru IPS, yang satu dari guru IPA, bicara tentang ekosistem. Kan yang ada di ekosistem harus diklasifikasi tuh. Apa saja tuh makhluk hidup yang ada di sana. Makhluk hidupnya kan flora fauna dan kita. Sama aja. Gitu. Jadi kalau kita nggak kolaborasi, kasihan kan? Oke, ini satu contoh lagi nih, kalau nggak kolaborasi, nggak memetakan standar nasional, nggak memetakan KD-KD. Satu lagi, Bapak Ibu yang di IPA nyuruh nih anaknya, ayo bikin, kita akan mengukur suhu, cuaca, dan segala macam. Yang di IPS, yuk kita akan bicara tentang iklim. Ya. Kita akan bicara kenampakan alam. Ya, sama aja. Kita akan bicara ruang. Yang satu bicara ruang, ruangnya mana nih yang IPS? Saya tanya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngajar pelajaran IPS, yang dimaksud ruang apa sih? Pasar, sawah, perumahan, ya itu kan sama. Kalau kita orang biologi bilangnya ekosistem pasar, ekosistem perumahan, ekosistem sawah gitu. Tapi si Aulia, si Esti, si Wiji, si Asih suruh bikin PR yang beda-beda. Kan? Padahal sama, mereka sama-sama kelas 7, tapi disuruh oleh 2 guru yang berbeda. Terus guru bahasa Indonesianya nyuruh lagi tes observasi. Jadi mari kita datang ke lingkungan, kita bikin tes 3, bayangin. 3 KD, tapi mereka harus bikin satu-satu PR-nya. Diulang lagi, bayangkan. Sedangkan kalau kita kolaboratif, yuk, Bapak, Ibu guru bahasa Indonesia, jelasin saja tentang bagaimana menulis teks observasi yang bagus. Nah, yang IPA sama yang IPS, kolaborasi. Mau kemana nih kita? Oke, satu kelompok ini, si Aulia sama si Esti nih, kelompok apa? Ekosistem pasar. Situ nulis tentang ekosistem pasar ya. Wiji, Asih, kamu bikin kelompok apa? Ekosistem apa? Kamu dekat apa? Sungai, sawah? Ya, kamu nulis lah. Kalau kolaborasi enak. Literasi anak yang harusnya tadinya buku paket menjadi 2 literasinya. Ekosistem pasar sama ekosistem sungai atau sawah atau gambut. Terserah dia di mana. Atau muara angke atau pantai. Punya 2. Kalau ada 4 kelompok, punya 4 literasinya, bukan 1. Nah, kalau kita sudah berpikir kolaboratif seperti itu, kita yang harus merdeka mindset-nya. Gurunya dulu nih harus merdeka mindset. Bisa terima nggak Bapak Ibu dengan portofolio yang beda-beda? Dari mulai corak tulisan sama topiknya. Walaupun KD-nya tetap sama. KD-nya masih bicara tentang ekosistem, pencemaran lingkungan, dan kebencanaan untuk IPA. Ya IPS bicaranya tentang pelaku ekonomi,
industri, konsumsi, kan gitu ya. Yang PKN bicaranya tentang norma, yang matematika bicaranya tentang statistik. Ada persamaan linear satu variabel kalau nggak salah sama grafik atau kalau nggak salah. Nah, yang bahasa Indonesia bicaranya teks observasi. Nah, kalau saya lihat webinar LPMP atau teman-teman itu masih 2 KD yang terkait untuk SMP SMA. Sedangkan kalau Bapak Ibu selesai dari sini, Bapak Ibu bisa dapat 7, maksimal 7 mapel yang bisa dikolaborasikan. Selesai ini, kalau Bapak Ibu tidak dapatkan, Bapak Ibu boleh telepon saya. Nggak usah saya diperlihatkan KD-KD-nya, Bapak Ibu cuma bilang kelas berapa, kelas 10, kelas 11. Nanti bisa ketahuan bahwa, oh aku bisa 7, maksimal ya, maksimal 7 mapel. Minimal 2 mapel lah. Tapi 2 mapel itu buat saya masih minimal banget. Gitu. Kalau Bapak Ibu sudah kolaborasi, sudah gotong royong, sudah duduk bersama guru-guru, maka Bapak Ibu bisa dapatkan di pembelajaran sendiri saja, itu bisa, tadi saya bilang, sebetulnya kalau sudah bicara ekosistem, pasti terkena pencemaran lingkungan. Pasti bicara tentang perubahan iklim. Pasti bicara tentang kebencanaan. Bicara ekosistem, pasti bicara tentang makhluk hidupnya. Kan gitu ya. Jadi 6 KD ini harusnya bisa integrate, bisa kolaboratif. Itu baru di mapel sendiri. Gitu. Masa sih Bapak Ibu? Kalau kita berpikirnya keterampilan, kecakapan hidup, literasi, itu mampu. Kalau berpikirnya rumus, itu pasti sendiri-sendiri. Tapi kalau berpikirnya keterampilan yang kecakapan peserta didik, gitu ya, apakah dia bisa menjadi lebih literasi, bisa berkriteria, bisa pandai wawancara, bisa mandiri, bisa bertanggung jawab, itu tuntas. Sama saya, tuntas. Bahkan sampai rekomendasi, tuntas. Bahkan anaknya bisa sampai bikin project, tuntas. Berarti PPK tuntas. Kalau kolaborasi, gotong royong. Tapi kalau sendiri-sendiri, repot kita. Anaknya keblebekan PR, akhirnya mereka karakternya ambigu. Asing penting nurut lah. Apa kata lu lah, gue kerjain. Gitu. Akhirnya jadi begitu mereka. Oke, lanjut saja. Pertama, tipsnya jujur melihat standar. Jujur dalam melihat standar, ternyata aku belum sampai ke sana. Oh, ternyata aku belum ke sana. Yuk, mari kita kerjakan. Jangan, ternyata aku belum sampai ke sana. Nanti aja deh. Nah, jangan gitu. Lanjut. Bukannya. Oke, langkah ketiga. Visioning. Setelah Bapak Ibu temukan semuanya, ternyata aku belum begini, ternyata ada isu begini di luar sana, tapi ternyata kita belum bahas. Padahal itu penting sekali gitu ya. Anak-anak kita tuh tiap hari naik kendaraan bermotor sendiri, nyetir sendiri, padahal mereka belum punya SIM, kecelakaan banyak, kan gitu ya. Ternyata belum pernah ada tuh kita bahas literasi tentang lalu lintas secara detail, gitu ya. Hal itu penting banget, karena ternyata ini ada Bu Lena nih, ada Bu Lena Rosa dari Bontang, dia pernah cerita, 1 hari 1 anak meninggal, karena kecelakaan kendaraan bermotor gitu ya. Wih, ngeri kan, bayangkan, itu tugas sekolah itu. Bayangkan kalau kita tidak mau berpikir keluar, maunya berpikir kolaborasinya hanya sama buku paket, berarti literasi anak ya udah nggak akan sampai. Artinya oke, anak itu tetap harus berkendara karena nggak ada kendaraan umum, tapi apa yang harus dilakukan kita? Tadi mengawal literasi. Gimana nih? Nah, kalau kita nggak lihat KD-KD, kita mumet sendiri masukinnya, menjejalkannya kemana? Oh, PKN. Oh, ini Enggak juga, itu pasti statistik sama PKN sama bahasa Indonesia. Gitu, seperti itu. 3 berarti kan minimal 3. Jadi pertama, Bapak Ibu duduk bersama. Duduk bersama semua, karena katanya kita nggak akan bisa mengunggulkan anak kita ya, memintarkan anak, bukan memintarkan ya, mencerdaskan anak, mendampingi anak kalau kita semua nggak ikut bersama-sama. Aku nggak mau pakai bahasa Inggris, pakai gotong royong aja deh. Kita harus gotong royong untuk membangun karakter anak. Nah, duduk bersama ini ada contoh waktu di Sukma Bangsa, yang paling atas tuh yang ada orange, itu di Sukma Bangsa. Mereka juga gini, maaf Bu Olia, kita sudah pakai kurikulum Finlandia. Nah, Sukma Bangsa kan kurikulumnya Finlandia, punya Pak Surya Paloh tuh dia pakai Finlandia. Semua sekolah Surya Paloh tuh pakai Finlandia. Punya. Ada orang Aceh bisa ditanyakan nih. Jadi kurikulumnya di Sukma Bangsa tuh pakai Finlandia.
Begitu saya duduk, oke, kalau betul Anda punya pakai kurikulum Finlandia, saya mau nanya dong, visi misinya apa? Dibahas bersama atau enggak? Ini atau enggak? Itu enggak. Ada pembelajaran kolaboratif atau tidak? Ada RPP terpadu atau tidak? Pada itu SMA. Ya enggak lah, Bu. Loh gimana kok enggak? Katanya Finlandia. Finlandia tuh mikirnya udah system thinking. Saya bilang, saya belajarnya di sana, di Skandinavia, daerah-daerah Skandinavia, negara-negara Skandinavia, system thinking sudah diajarkan di sana dari sejak dini gitu. Duluan dia bahkan. Gitu. Kok bagaimana mungkin Anda mengadopsi pembelajaran Finlandia tapi RPP-nya tidak terpadu? Saya bilang, nggak mungkin itu. Belum, Bu, kita, ya ayo kita ini. Oh, biasanya kita cuma dikasih suruh begini, suruh begini. Nggak, sekarang kita mulai duduk bersama. Jadi walaupun mereka sudah melaksanakan pembelajaran Finlandia, kita dudukkan lagi bersama. Baru iya ya, Bu, ini ya ternyata anti korupsi banyak, Bu, di sini. Nah, kan gitu. Anti korupsi bisa diajarkan di mana saja gitu. Coba dilihat di Aceh bagaimana. Hutan kita habis, Bu. Monggo gitu. Apalagi gitu. Anggaran ke Aceh banyak, Bu, tapi pendidikan kita masih begitu-begitu aja. Ya silahkan. Sama tuh seperti Papua. Wow, saya pernah terbang sama teman-teman saya yang pegang uang APBD gitu. Mau ngapain? Ngurusin APBD Aceh, Papua. Bu, duitnya banyak banget, Bu. Iya, duitnya banyak ya, tapi pendidikannya begitu-begitu aja. Seperti itu. Jadi, dan itu tidak dijadikan bahasan gitu. Harusnya kita lihat dong angka APBN kita ke Aceh berapa, ke Papua berapa, dan apa yang terjadi neraca pendidikan di sana, itu bisa dijadi bahasan. Biarkan anak-anak yang bicara, jangan kita, kalau kita dibully. Tapi kalau anak-anak yang bicara, Pak Jokowi ternyata ya anggarannya banyak nih, tapi pendidikan nggak ada. Biarin anak-anak yang bercerita tuh anak-anak. Sudah nggak zaman lagi kita bercerita, sudah nggak zaman lagi kita menulis. Biarkan anak-anak tuh kayak Greta Thunberg ya. Nah, kita mengharapkan anak-anak kita seperti itu, kritis, nunjuk tuh, ditunjuk tuh pemimpin daerahnya. Pak Gubernur, duitnya gede loh, masa ke tempat saya sekolahnya hancur begini, buku perpustakaannya nggak ada, buku paketnya nggak ada. Saya pernah ke Desa Kolam di Muara, di Burung Raya, jauh di pelosok, nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Buku paketnya tahun 94 gitu ya. Jadi itu harus dibiarkan anak-anak yang bicara. Kalau kita langsung kita ditembak dor, atau kalau nggak dibinasakan, singkirkan itu Bu Olia, itu ngomongnya terlalu, aduh, borok-borok dibongkar semua tuh. Jadi kalau kita pasti digituin, tapi kalau sama anak-anak dengan bahasa anak-anak gitu ya, yang lucu, yang begini, nggak mungkin orang marah gitu. Orang akan tertawa, sebetulnya mentertawakan diri mereka sendiri. Itu yang kita harapkan dari anak-anak kita, bukan generasi kita, bukan. Tapi kalau kita ingin anak-anak kita begitu, maka kitanya sendiri yang harus memulai. Guru-gurunya sendiri yang harus memulai. Caranya bagaimana? Tadi, gotong royong. Karena nggak mungkin anak-anak bisa berpikir sistem, berpikir kolaboratif, kalau gurunya sendiri parsial berpikirnya. Kan? Jadi duduk bersama, itu di Kalteng, di Buntoy, pulang pisau itu Buntoy itu. Bu Asmi, masih dengar itu Buntoy itu? Yang ke bawah itu guru-guru Buntoy itu, SMP Buntoy itu, tempatnya Pak Teras Narang dulu ya.